Introduction-nya. Ya, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Jacqueline, angkatan 2015. Hari ini kita akan membahas mengenai approach to weakness. Nah, di sini kita bentuknya diskusi, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga boleh tanyakan, kita sama-sama belajar bareng ya. Oke, approach to weakness. Weakness itu kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya artinya luas banget ya. Bisa kelemahan, bisa lemah, letih, lesu, lemas, banyak banget nih. Jadi kalau misalnya ada pasien datang dan ini merupakan si weakness ini merupakan salah satu diagnosis yang salah satu yang paling sering juga kita temui selain di IGD, tapi kita juga akan menemui di poliklinik juga. Cuma beda manifestasinya. Nah, keluhan ini karena luas, makanya di kelas ini kita akan mendalami kira-kira apa aja yang perlu kita pelajari, apa aja yang kita akan bahas di diagnosis bandingnya. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk membedakan true muscle weakness dari lassitude. Nah, kalau misalnya di bahasa Indonesia, true muscle weakness itu mungkin adalah kelemahan otot yang sesungguhnya yang sifatnya adalah objektif. Artinya objektif adalah kita ada hasil pemeriksaan fisiknya. Sedangkan dari lassitude itu lebih luas lagi, jadi dia itu seperti rasa lemas atau rasa lemah gitu ya. Jadi tidak disertai dengan true muscle weakness atau kelemahan otot yang sesungguhnya yang sifatnya lebih ke arah neurologis. Nah, selain itu kita di sini juga akan mempelajari mengenai lokasinya kira-kira di mana sih penyebab kelemahan otot tersebut, dan kita akan menentukan etiologi dan juga diagnosis bandingnya. Karena diagnosis bandingnya itu ada banyak banget nih untuk keluhan weakness. Oke, sebagai pendahuluan, misalnya ada suatu pasien yang datang baik ke poliklinik ataupun ke IGD, lalu dia mengeluhkan, "Dok, badan saya terasa lemas atau lemah." Nah, poin-poin apa saja yang perlu kita pikirkan sebagai dokter? Yang pertama, kita harus bisa membedakan apakah ini true muscle weakness atau apakah ini lassitude yang tadi artinya lemas atau lemah. Yang kedua, apakah penyebab lemasnya ini dari etiologi neurologis atau apakah dari etiologi non-neurologis. Yang ketiga, kita juga harus dapat menentukan kira-kira keluhan pasien ini disebabkan oleh apa sih? Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menentukan differential diagnosisnya dan juga diagnosis utamanya. Oke, dari ini kita akan mulai dari sisi anamnesisnya terlebih dahulu. Jadi apa saja yang perlu kita tanyakan pada pasien-pasien yang datang dengan keluhan weakness. Oke, jadi tujuan untuk anamnesisnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, kita harus bisa menentukan poin-poin ini, membedakan true muscle weakness dari lassitude, neurologic, cause of weakness-nya, dan juga dari differential diagnosis-nya. Oleh karena itu, kita perlu pertama-tama minta pasien definisikan rasa lemas atau lemah yang dia rasakan. Jadi, Bapak, misalnya, Bapak rasa lemasnya ini gimana? Rasa lemasnya tuh satu badan, semuanya lemes, tidak berdaya, merasa lelah juga, atau rasanya lebih ke arah memang ada anggota gerak yang tidak bisa digerakkan. Tadi Reza boleh tolong di-mute nggak? Oke, thank you. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi definisikan rasa lemas atau lemahnya itu terlebih dahulu. Jadi apakah Bapaknya ini memang merasa lemas atau lemah? Sorry, Reza, boleh bantu di mute kah? Udah ya? Oke, thank you. Sorry guys. Oke, jadi ulang lagi ya, supaya nggak buyar nih. Jadi kita harus bisa bedakan rasa lemas dan lemahnya. Apakah pasien ini rasa lemasnya itu satu badan, lalu apakah pasien ini memang benar-benar terasa lelah juga, atau sebenarnya rasa lemas yang dikeluhkan oleh pasien ini adalah dia tidak bisa menggerakkan anggota gerak badannya, misalnya tangannya, kakinya, ada yang tidak bisa digerakkan walaupun dia sudah berusaha maksimal. Jadi kita harus bedakan antara dua itu. Selanjutnya, karena si weakness ini tidak hanya berasal dari keluhan neurologis, maka kita juga harus bisa menyingkirkan keluhan-keluhan yang sifatnya dari sistemik.
Contohnya ada dari penyakit kardiovaskular, muskuloskeletal, atau pasien-pasien anemia, karena pasien anemia ini juga sering banget merasa lemas yang menjadi keluhan utamanya. Atau pasien-pasien kaheksia atau pasien ini kurang gizi. Lalu apakah pasien ini memiliki penyakit kronis, infeksi kronis, atau bahkan mungkin pasien ini sebenarnya adalah pasien depresi yang membutuhkan pertolongan atau pengobatan dari sisi psikologis, dan itu juga bisa bermanifestasi di rasa lemas itu. Apabila memang penyebabnya dari sistemik, maka nanti pada saat anamnesis kita akan menemukan keluhan-keluhan seperti pertama, sesak nafas. Jadi pada pasien kardiovaskular sering sekali ya, datang dengan keluhan sesak nafas, lalu nyeri dada. Jadi kita perlu tanyain, sesak nafasnya terus-terusan atau enggak? Atau sesak nafasnya ini hanya posisi-posisi tertentu? Kalau atau mungkin pada saat tiduran pasien ini lebih sesak nafas. Atau misalnya pasiennya sesak nafas apabila jalan jauh atau naik tangga, berapa tangga? Lalu tidurnya harus dengan berapa bantal. Untuk menyingkirkan diagnosis si kardiovaskular. Lalu nyeri dada juga. Nyeri dadanya sifatnya seperti apa? Seperti ditusukkah, seperti ditimpah beban berat, seperti diinjek gajah, atau mungkin pasien ini ternyata sebelumnya sudah ada pernah trauma pada area dada. Jadi sebelumnya apakah ada trauma, mungkin pasiennya ada kecelakaan dari kecelakaan motor, terus dadanya terkena stang motor misalnya, itu semua harus kita singkirkan. Lalu dari penyakit muskuloskeletal kita juga harus bisa menyingkirkan diagnosisnya. Jadi tanyakan pada pasien, apakah pasien ini ternyata ada nyeri sendi atau penyakit-penyakit mungkin artritis, itu mungkin ada dari sebuah trauma. Misalnya ada fraktur yang menyebabkan pasien sebenarnya dia bukan lemas, tapi dia tidak bisa menggerakkan atau anggota geraknya, atau anggota geraknya ini gerakannya restriktif karena pasien ini merasakan nyeri. Jadi pada saat kita mau gerakin, oh terasa sakit, jadi mendingan jangan digerakin gitu. Atau mungkin ada rasa-rasa kaku juga pada pasien-pasien artritis. Lalu, keluhan seperti lelah ini juga sering ditemukan pada pasien-pasien anemia maupun penyakit-penyakit kronis atau pasien-pasien dengan kurang gizi. Lalu, juga toleransi olahraga yang buruk. Jadi kita tanyakan, pasien ini apabila naik tangga, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, naik tangganya ada sesak nafas atau jadi lemas, naik turun tangga apakah bisa, lalu aktivitas lain apakah bisa melakukan juga aktivitas lainnya, gitu. Lalu kita bedakan dari yang penyakit sistemik ini dengan yang kita sebut sebagai true muscle weakness. Nah, true muscle weakness ini biasanya pasien ini datang dengan keluhan seperti rasa berat pada anggota geraknya. Jadi, misalnya, iya sebenarnya saya nggak lemas, tapi tangan saya ini tuh kalau mau diangkat kok kayak udah saya usaha maksimal, tapi kok nggak keangkat, rasanya berat banget. Nah, itu kita bisa mengarahkan kecurigaan ke true muscle weakness atau muscle weakness atau kelainan otot yang sifatnya objektif. Lalu misalnya sulit melakukan aktivitas tertentu, misalnya pasien ini bilang, "Sekarang saya kalau megang botol selalu jatuh, saya udah nggak bisa megang mangkok lagi, megang pulpen," atau "Saya nggak bisa nyisir." Jadi ada aktivitas-aktivitas tertentu yang sebenarnya terhambat. Atau bisa juga, "Saya sulit, berdiri dari kursi, kalau berdiri gitu susah." Nah, ini juga kita harus bedakan, dia memang kelainannya ada di, muscle-nya atau sebenarnya dia susah berdiri karena sebenarnya dia ada orthostatic hypotension. Jadi kita tanyakan, susah berdirinya atau pada saat berdiri dia pusing, jadi nggak bisa berdiri. Lalu juga biasanya keluhannya adalah anggota gerak yang tidak bisa digerakkan, itu khas banget ya. Ke true muscle weakness yang sifatnya objektif dan kita akan lebih memikirkan ke arah-arah neurologis. Selanjutnya untuk pendekatan anamnesisnya, ini secara singkat karena nanti di akhir juga akan kita bahas ulang lagi. Jadi pertama kita harus bisa menanyakan distribusi kelemahannya. Jadi kita tanya, apakah ini cuman tangan kanan, tangan kiri, cuman kakinya doang, kaki kanan apa kaki kiri, atas atau bawah, semuanya harus kita deskripsikan dengan jelas. Lalu apabila keluhannya misalnya tangan, dia bilang tangan tangan kanan dan tangan kiri, kita juga harus bisa menanyakan apakah ini lebih ke anggota gerak yang
jauh, yang distal, atau yang lebih ke proksimal, yang lebih lemas. Karena itu nanti ada manifestasinya lagi, beda diagnosis bandingnya. Lalu kita juga tanyakan manifestasinya, jadi misalnya aktivitas apa dia yang terhambat? Bangun dari kursi kah? Naik turun tangga apakah bisa? Jadi ada aktivitas-aktivitas tertentu kah yang dia mengalami hambatan? Lalu periode dan waktunya. Biasalah ya, kita anamnesis harus tanya, ini keluhannya sudah sejak kapan? Keluhannya apakah terus-terusan atau pada waktu-waktu tertentu doang? Atau fluktuatif atau enggak? Seperti itu ya, dan gejala-gejala lainnya. Selanjutnya, kita juga harus bisa bedakan gejalanya apakah unilateral atau kan bilateral. Kalau di unilateral, kita juga harus bisa menganamnesis apakah ini ada gejala-gejala kortikal, seperti apakah disertai dengan afasia atau agnosia, jadi pasiennya tidak bisa mengenali keluarganya sendiri, atau mungkin tidak bisa mengenali nama-nama benda lagi, atau ada apraksia. Lalu, apakah pasiennya disertai dengan paresis fasial juga? Lalu tanya juga apakah kelemahan anggota geraknya ini ada pola distribusi tertentu secara dermatomal maupun myotomal. Lalu apabila ini memang menyerang sistem saraf perifer, apakah distribusinya spesifik? Jadi kita harus bisa membedakan itu. Lalu kalau misalnya bilateral, kita juga bisa tanyakan, karena biasanya bilateral ini berhubungan dengan penurunan kesadaran, jadi kita tanyakan apakah pasien mengalami penurunan kesadaran? Ada disertai dengan penurunan sensorik atau tidak? Lalu apakah ada gangguan berkemi atau tidak? Lalu seperti yang tadi saya sudah sebutkan, apakah ini lebih ke anggota gerak yang proksimal, yang jauh misalnya lebih kesulitan menggenggam, tapi ininya masih bisa ngangkat. Artinya itu keluhannya ada di distal. Tapi kalau misalnya pasiennya kesulitan mengangkat bahunya misalnya, berarti itu keluhannya lebih ke arah proksimal. Lalu disertai tanda-tanda bulbar nggak? Seperti sulit menelan, mengunyah. Lalu apakah gejalanya ini bersifat fluktuatif?